Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman, analis syariah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal simulasi nabung saham atau simulasi saham online. Jadi di sini sebenarnya banyak yang tanya soal simulasi nabung saham 5 tahun atau simulasi nabung saham gaji UMR seperti apa hasilnya kalau kita rutin misalnya 200.000, 500.000, atau 1 juta per bulan. Nah, ini akan kita ulas teman-teman dengan menggunakan file Excel langsung kita hitung berapa hasilnya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa berkunjung ke bloganalis.co.id atau ke belajarsaham.analis.co.id. Jadi teman-teman di sini kita akan bahas berapa kira-kira hasilnya kalau kita nabung saham dengan gaji UMR. Jadi buat teman-teman jangan lupa subscribe dan kita mulai saja pembahasannya. Oke, simulasi hasil investasi saham atau simulasi hasil nabung saham selama 5 tahun atau 10 tahun seperti apa. Nah, di sini teman-teman saya sudah buat kolomnya. Jadi ini adalah modal awal tahun. Jadi kita mulai dengan misalnya investasi per bulannya 1 juta dengan asumsi, ini asumsi ya, asumsi hasilnya 15% per tahun. Karena kenapa kita gunakan asumsi ini? Karena rata-rata kalau masternya, misalnya Warren Buffett atau Lo Keng Hong misalnya, rata-rata bahkan pakar sekalipun itu penghasilannya antara 15 sampai 30%. Rata-rata ya. Jadi rata-rata itu bisa saja di tahun tertentu itu rugi, dan bisa saja di tahun tertentu juga untungnya bisa berkali lipat. Jadi ini kalau kita rata-ratakan selama 10 tahun terakhir, itu rata-rata orang yang sudah ahli sekalipun itu antara 15 sampai 30%. Nah, ini hasilnya. Nah, kita mulai asumsi dengan investasi rutin per bulan itu 1 juta dengan asumsi hasil rata-rata 15% per tahun. Nah, misalnya teman-teman nabung di awal tahun itu 1 juta selama 12 bulan, jadi investasi per bulannya segini, maka hasil returnnya itu 15% adalah 1.950.000. Ini kita gunakan rumus seperti ini teman-teman. Jadi kolom E9 ini kita jumlahkan dengan hasil pengkalian dari investasi per bulan selama 12 bulan. Kemudian kita bagi 100, kemudian kita kali 15 untuk dapat hasil 15% seperti ini. Maka hasilnya di akhir tahun itu kalau 1 juta dikali 12 adalah 12 juta, maka ditambah returnnya 1.950.000, maka hasilnya adalah 14.950.000. Itu dengan asumsi teman-teman rutin 1 juta per bulan. Dan asumsi juga bahwa hasilnya 15% per tahun. Hasil ini bisa saya sampaikan teman-teman bahwa besar kemungkinan kalau Anda masih pemula ini terkadang bisa dicapai dan bisa juga tidak. Itu tergantung saham yang teman-teman pilih itu tepat atau tidak. Kalau salah memilih saham gorengan misalnya, atau saham-saham yang lagi rugi kemudian dibeli karena banyak orang yang membeli, kemudian teman-teman ikut-ikutan membeli sahamnya, maka hasil ini mungkin mustahil untuk didapatkan. Sehingga buat teman-teman yang baru bergabung di sini, misalnya mau belajar lebih dalam lagi, bisa masuk ke blog ini, belajarsaham.analis.co.id. Teman-teman bisa masuk di sini untuk belajar step by step-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya asumsi berbeda, misalnya awal tahunnya bukan 1 juta, misalnya kita ganti jadi 500.000, dan investasi per bulannya juga 500
500.000. Jadi kita tarik turun. Nah, kalau kita tarik turun seperti ini, maka 500.000 yang kita tabung di awal, kemudian kita mulai investasi per bulannya 500 dengan asumsi hasilnya 15% per tahun, maka hasilnya adalah 7.475.000 di akhir tahunnya. Nah, kalau seperti ini misalnya 10 tahun kita bisa rutin tiap bulan, jadi 12 kali 10 ya, berarti 120 bulan itu kita nabung 500.000 secara rutin, maka hasilnya untuk modal yang kita tabung itu 96 juta, sedangkan hasil totalnya adalah 117 juta. Ini sekali lagi bahwa ini adalah asumsi kalau teman-teman mampu di nilai rata-ratanya itu 15% per tahun. Kemudian investasi per bulannya 500.000. Nah, mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalnya gaji UMR saya sedikit dan saya hanya bisa 200.000 per bulan. Nah, kita coba dengan gaji 200, maksudnya yang kita tabung adalah 200.000. Setelah dikurangi misalnya biaya hidup dan lain sebagainya, kita cuma mampu mengumpul 200.000 per bulan dan kita tabung untuk investasi saham, maka hasilnya adalah 3,3 per tahun, dan untuk 10 tahun kemudian uang yang teman-teman bisa kumpulkan adalah 58 juta dengan modal dari yang kita kumpulkan itu 48. Jadi teman-teman, ini mungkin terlihat sedikit kalau cara kita menghitung itu hanya menggunakan modal awal saja. Jadi misalnya kita investasi di tahun ketiga itu 6,5 hasil modal yang kita kumpulkan, lalu kemudian kita lihat hasilnya itu bisa menjadi 10,3 juta kalau kita pakai asumsi tetap dengan hasil 15% per tahun. Nah, di sini teman-teman yang bisa jadi pelajaran buat kita semua, sebenarnya investasi saham itu tidak bisa kita tebak hasilnya. Bisa saja lebih rendah dari 15% per tahun, bisa lebih tinggi, bahkan di beberapa kasus bisa sampai 100% per tahun karena kondisi pasar yang lagi bullish. Jadi kalau misalnya pasar lagi downtrend, saham-saham mulai turun, kemudian indeks harga saham gabungan juga turun, maka bisa saja hasil ini lebih rendah, bisa bahkan minus di tahun tertentu, tapi yang jelas bahwa hasil akhirnya selama 10 tahun, teman-teman bisa terus menabung dengan rutin, dengan menggunakan analisa fundamental saham yang tepat, memilih saham yang tepat, maka hasilnya bisa tentu jauh lebih tinggi sekalipun investasi per bulannya hanya 200.000. Jadi sekali lagi bahwa ini adalah asumsi, bisa benar, bisa salah, dan semua tergantung dengan keputusan teman-teman mau investasi dengan cara trading atau dengan menggunakan analisa fundamental. Saran saya buat yang pemula, gunakan analisa fundamental saham. Pilih saham-saham yang murah. Kalau Lo Keng Hong itu biasanya standarnya price to earning ratio-nya itu kalau bisa dapat di 5 kali itu sudah cukup lumayan, dengan PBV di bawah 1 kali. Jadi ini sudah kita bahas teman-teman. Kalau belum paham soal ini, valuasi saham, bisa masuk di sini. Jadi teman-teman bisa belajar di belajarsaham.analis.co.id. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan terkait ini, kalau misalnya punya
unek-unek atau ada sesuatu yang belum bisa dipahami, silahkan komentar di bawah. Dan jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.